Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujinya milik Allah tabaraka wa taala. Kembali kita dimudahkan dengan segala inayah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis online kita dalam pembacaan kitab Khulasatul Ta'limil Ilm, dan kita sudah sampai kepada simpul yang ketujuh. Maka sebelum kita memulai, insyaallah kita meminta kepada Allah taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk ke simpul yang ketujuh. Al-Ma'kidus Sabi'. Qala hafizahullah ta'ala, al-ma'kidus sabi', simpul yang ketujuh itu adalah al-mubadaratu ila tahsilihi wa ghtinami sinnis siba wasyabab, yaitu bersegera dalam menuntut ilmu, dalam belajar, serta memanfaatkan waktu muda. Jadi pada simpul yang ketujuh ini penulis ingin menekankan bahwa yang namanya waktu muda itu adalah waktunya belajar. Waktu muda itu merupakan waktunya belajar. Jadi di sini penulis ingin menekankan tentang pemanfaatan. Jadi simpul yang ketujuh itu adalah tentang permasalahan pemanfaatan waktu muda. Pemanfaatan waktu muda. Nah, waktu muda ini, bagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, waqtinamu sinnis siba wasyabab, yaitu memanfaatkan waktu ketika kita memang masih kecil, mungkin dari antum yang mungkin masih remaja, masih mungkin SMP atau SMA atau tsanawiyah mungkin. Dan masalah syabab itu umurnya, sebagaimana kata para ulama, umurnya itu adalah 40 tahun. Sehingga ya insya Allah sebagian dari kita bisa dibilang alhamdulillah masih kisaran masih di bawah 40 tahun. Nah, di sini dengan demikian harusnya kita ini yang masih di bawah 40 tahun itu memiliki dorongan lebih, bahwa inilah waktu-waktu yang bisa dibilang waktu produktifnya dalam belajar. Sehingga kalau misalnya antum sekarang masih 31 atau 32, maka belum telat, belum terlambat selama masih di bawah 40 tahun, maka ini merupakan waktu-waktu produktif. Kalau sudah lebih dari 40 bagaimana Ustaz? Maka kalau sudah lebih dari 40, insya Allah nanti akan disinggung oleh penulis hafizahullah ta'ala. Baik. Qala Ahmad rahimahullah ta'ala, ma syabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Berkata Ahmad rahimahullah ta'ala, tidaklah aku memisalkan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di lenganku kemudian dia jatuh. Seperti sesuatu yang ada di lenganku kemudian dia jatuh. Intinya di sini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu adalah sebagai gambaran bahwa masa muda itu, walaupun di sini sebenarnya rentannya panjang gitu kan, rentannya itu bisa sampai 40 tahun. Tetapi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, masa muda itu tak terasa. Tak terasa. Tak terasanya itu layaknya, sebagaimana kata beliau rahimahullah ta'ala, itu adalah layaknya ada sesuatu yang ada di lengan kita kemudian dia jatuh. Nah ini sebagai ungkapan bahwa masa muda itu nggak terasa, lewatnya begitu aja. Dan seandainya kalau kita misalnya mengingat-ingat masa muda kita atau mengingat-ingat event-event atau kejadian-kejadian yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu kayaknya kemarin aja. Dan subhanallah ketika kita mulai introspeksi diri, ternyata kita sekarang sudah
berumur sekian dan sekian, dan tak terasa masa-masa sekolah, masa-masa kuliah udah berlalu begitu saja tanpa bisa dirasakan. Artinya masa muda itu walaupun produktif, tetapi dia itu tidak terasa, cepatnya itu berlalu begitu saja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memanfaatkan hal tersebut, untuk selalu sadar bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat nikmat masih adanya waktu luang, jangan disia-siakan. Maka itu kata Imam Ahmad rahimahullah taala adalah masyabahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Layaknya sesuatu yang ada pada lengan kemudian dia jatuh, hilang demikian, hilang tak terasa, jatuh begitu saja tanpa disadari. Karena itu penting untuk memanfaatkan waktu muda. Baik. Qala hafidhahullah ta'ala wal ilmu fi sinni syabab asra ila nafs wa aqwa ta'alluqan wa lusuqa. Dan ilmu pada masa muda itu lebih cepat masuk, lebih kuat dan lebih melekat. Ya artinya lebih, kalau misalnya ngafalannya itu jarang lupa, dan kalau misalnya sudah paham, pemahamannya itu melekat terus. Terus ya, kalau kata orang Betawi ngelotok gitu pemahamannya. Nah ini keutamaan menuntut ilmu di masa muda. Oleh karena itu nanti ya kan, ini kan masa muda. Masa muda itu tadi dibagi menjadi dua. Sinus siba, ya siba itu misalnya masih kecil, ya kan, masih kecil sampai remaja, kemudian syabab itu setelah dari remaja sampai 40 tahun. Nah, ketika yang masa kecil ini sebenarnya lebih diutamakan lagi. Oleh karena itu kalau misalnya kita ngafal surat-surat yang misalnya kita hafal itu masih kecil, ya seperti Fatihah atau seperti Wadduha, seperti Atin atau Alam Nashrah, itu nggak lupa-lupa gitu, nggak lupa gitu kan. Kenapa? Itu karena termasuk ilmu-ilmu yang kita hafal di masa produktif itu. Gitu. Sehingga sangat-sangat jarang lupa gitu. Ada orang yang lupa surat At-Takatsur. Nah, itu jarang lupa gitu. Tetapi kalau misalnya udah masuk ke syabab, ya kan. Nah, ini masih mungkin lupa, tapi sebenarnya dia masih bisa produktif di situ. Tapi intinya adalah ketika masa muda itu, masa kecil sampai 40 tahun, ini merupakan masa yang produktif. Dalam artian kalau fahamnya itu, cara memahaminya itu lebih cepat, cara ngafalnya lebih cepat, lupanya itu juga lebih susah. Sebagaimana di sini kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Qala Al Hasan Al Basri rahimahullah taala al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Bahwa kata Al Hasan Al Basri bahwa ilmu yang didapat pada masa muda, pada masih kecil, itu layaknya mengukir di sebuah batu. Maksudnya mengukir di sebuah batu itu adalah ya kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya ini ada batu, terus ini ada pasir, ya kan? Kalau misalnya kita mengukir di sini, misalnya kita mengukir nama kita Fadil, ya kan, kita ukir juga di pasir Fadil. Ya kalau di batu tentunya si ukiran ini nggak hilang-hilang. Sedangkan kalau di pasir ya bentar juga hilang, besok juga udah hilang. Nah, kalau mau ilmu kita itu bisa nggak hilang-hilang sebagaimana ukiran di batu, maka manfaatkan waktu muda kita. Baik. Sebagaimana di sini disinggung oleh penulis rahimahullah taala, faquwwatu baqa'il ilmi fi sighar kaquwwati baqa'in naqshi fil hajar. Bahwa kekuatan lekatnya ilmu, nempelnya ilmu itu yang diraih pada masa muda itu layaknya kuatnya ukiran yang ada atau diukir di atas sebuah batu. Faman igtama syababahu nala irbah wa hamida inda masyibihi surah. Maka barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih ketajaman pikirannya dan dia akan bersyukur atas segala jerih payahnya. Bersyukur atas segala jerih payahnya. Artinya
ketika kita mungkin misalnya sekarang kan kita masih muda gitu kan, ketika kita menggunakan masa-masa muda kita untuk menuntut ilmu, kadang ada dalam dorongan dalam jiwa itu, aduh bosen, ya kan, bosen, males. Tetapi sebenarnya ketika nanti rasa bosan ini, rasa males ini dihadang, dihalau, dan kita itu semuanya nanti insya Allah sukses menjadi penuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka jiwa kita itu akan bersyukur. Alhamdulillah, dulu rasa bosannya ini saya bisa hadang, rasa malesnya ini saya bisa lawan, rasa apanya ini semuanya saya bisa, dan sehingga saya bisa sukses menuntut ilmu menggunakan masa muda saya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ke depannya insya Allah kita akan bersyukur pada diri kita sendiri dengan belajar. Beda gitu kan kalau misalnya masa muda kita itu dipakai untuk main-main. Ya kan, terserah, atau main-main atau maksiat segala macam. Nanti ketika kita tua terus ingat masa-masa yang lalu, kita nyesel. Ya Allah, ngapain juga gua begitu? Aduh, ngapain buang-buang waktu? Aduh, ngapain maksiat sama si fulana? Ngapain maksiat sama si fulana? Begitu. Tetapi kalau dalam permasalahan ilmu, dalam permasalahan menuntut atau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika tua kita ingat, alhamdulillah masa muda saya diisi dengan ilmu. Alhamdulillah dulu saya hafal Quran dari pagi, dari jam sekian sampai sekian, sampai sekarang alhamdulillah masih melekat. Sehingga yang namanya belajar pada masa muda, insya Allah nanti di hari tua dia akan bersyukur atas hal-hal tersebut. Nah, kemudian di sini penulis mengucapkan satu bait syair, kata beliau hafizallahu taala, alagtanim sinna syabab ya fata indal masyibi yahmadu alqaumus sura. Manfaatkanlah masa muda wahai pemuda, engkau akan bersyukur atas semua jerih payahmu. Baik. Nah, sekarang permasalahannya itu kan tadi kita udah bilang bahwa sin syabab atau umur pemuda, ya kan, pemuda atau bahasa Arabnya itu syabab, itu kan sampai 40 tahun. Kalau misalnya anak udah lebih dari 40 tahun bagaimana nih? Berarti nggak usah belajar. Udah deh, daripada belajar juga nggak ngerti, nggak mudeng, ngafal juga nggak mungkin bisa, karena udah tua, lebih dari 40 tahun. Jadi kalau lebih dari 40 tahun, itu nggak usah belajar. Nah, ini pertanyaan gitu. Maka ini merupakan salah satu kekeliruan dalam berpikir bahwa kalau sudah lebih dari 40, maka dia nggak perlu belajar. Nah, ini kekeliruan kenapa? Karena di sini kata penulis hafizallahu taala, wala yatawahham, jangan sampai ada gitu, ada pemikiran-pemikiran, ya kan, ada lamunan-lamunan, anggapan-anggapan, annal kabira la yata'allam, bahwa orang tua itu nggak belajar, nggak perlu belajar lagi, nggak perlu meningkatkan kadar keilmuannya lagi. Nah, ini merupakan salah, anggapan yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah. Balha ulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara. Maka jawabannya itu justru adalah bagaimana umur lebih dari 40 ini merupakan umur para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam belajarnya rata-rata dari mereka itu lebih dari 40. Artinya mereka kan masuk Islam ketika umur mereka itu sudah lebih dari 40. Ya kalau lebih dari 40 baru masuk Islam, ya otomatis belajarnya juga lebih dari 40 gitu. Jadi jarang gitu sahabat yang belajarnya itu pada masa muda gitu. Nggak ada, cuma nggak banyak. Misalnya Abdullah bin Umar atau Ibnu Abbas. Nah, itu memang dikenal sebagai sahabat yang belajarnya itu dari masa muda. Tetapi sebagian besar para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mereka radhiyallahu taala anhum ajmain itu belajarnya justru ketika sudah di atas 40 tahun.
atau ya bisa dibilang mereka belajarnya itu ketika udah tua lah, ketika sudah tua, sebagaimana kata penulis rahimahullah taala, haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Mereka belajar itu ketika sudah tua. Sebagaimana dzakarahul Bukhari fi Kitabil Ilm. Sebagaimana riwayat tersebut bahwa para sahabat itu belajar ketika sudah tua, itu disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, dalam Kitabil Ilm min sahihih, pada kitab sahihnya, yaitu bahwa memang demikian bahwa memang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu belajar agama Islam itu ketika sudah tua, sehingga baik umurnya itu belum 40 atau sudah 40, yang namanya belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada alasan. Itu nggak ada alasan. Kalau dia misalnya belum 40, maka itu merupakan umur yang produktif. Kalau dia sudah lebih dari 40 sekalipun, maka dia memiliki contoh yang terbaik, yaitu pada diri-diri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka belajarnya itu di masa tua, dan alhamdulillah ya bisa dibilang mereka berhasil meraih ilmu. Sehingga 40 atau lebih dari 40, tua atau muda, yang namanya belajar itu bisa saja. Nggak ada alasan bahwa nggak berhasil nih, udah ketuaan, udah segala macam. Jadi jangan ada anggapan seperti itu. Jangan ada anggapan seperti itu. Lalu kalau memang seperti itu, dalam artian tua muda nggak ada bedanya, ya kenapa harus belajar masih muda? Kenapa nggak nanti tunggu pas kita udah tua aja, seperti layaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ntar dulu, gitu. Iya, memang tua muda ya harus tetap belajar. Tetapi kenapa masa muda itu lebih unggul dibandingkan masa tua? Maka di sini akan disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa innama ya'suru ta'allumu fil kibar kama bayyanahu al-Mawardi fi adab dunya waddin. Nah, bahwa sesungguhnya kalau masa tua itu, kalau kita udah berumur, kenapa belajar itu makin susah? Kan? Jadi permasalahannya kan gini, pertanyaannya. Kalau misalnya tua bisa belajar, ya kan, kalau kita belajarnya masih tua, masih oke nih. Muda juga sama, masih oke juga. Nah, biasanya anak-anak muda akan bilang, ya ngapain kita belajarnya sekarang? Sekarang kan masih masa muda, bro. Ntar aja kalau udah tua baru kita belajar. Nggak gitu, nggak gitu pemahamannya. Tetapi pemahamannya itu adalah, kalau masih masa muda ini lebih mudah untuk belajar, lebih gampang. Sedangkan kalau nanti sudah tua dan dia baru mau belajar, itu akan sulit. Itu akan sulit. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adab Dunya Waddin. Ya kan, dalam kitabnya Adab Dunya Waddin nya Al-Mawardi. Di mana kenapa kalau masa tua itu sulit? Maka ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah likathrotis syawagil. Kesibukan banyak. Ya kan? Kesibukan banyak. Wa ghalabatil qawati'. Gangguan juga udah mulai dominan. Kebanyakan dari waktunya orang-orang tua itu banyak gangguannya. Wa takatsuril 'ala'iq. Tanggung jawab, tanggungan juga makin banyak. Jadi kenapa masa tua itu sulit? Alasannya itu 3. Masa tua itu sulit karena satu, kesibukan. Ya, tentunya kesibukan di sini namanya orang tua ya udah berumur, ya kesibukan dunia gitu, harus mencari nafkah dan segala macamnya. Kesibukan dunia makin banyak. Ya kan? Setelah kesibukan dunia juga makin banyak, kata penulis rahimahullah di sini, itu makin banyak tanggung jawab. Karena kesibukan ini biasanya untuk menunaikan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada orang tua jika masih hidup.
ya kan? Ini tanggung jawab yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir itu adalah dominannya gangguan. Dominannya gangguan. Gangguan ada aja kalau orang tua itu, ya kan, otomatis kan biasanya kalau tua itu sudah nikah. Yang namanya nikah ya pasti ada gangguannya gitu. Orang lagi pengen belajar, eh istri sakit, ya kan, atau anak sekolahnya berantakan di sekolah, atau mungkin tanggung jawab apa kebutuhan dapur habis, uang kontrakan nggak cukup, uang sekolah udah nunggak 3 bulan. Yang kayak begini, ini kan nggak mungkin didatang ketika masa muda. Masa muda dia nggak mikir kayak gitu. Kebutuhan dapur habis apa segala macam, ya kan? Ada anak istri enggak? Kemungkinan besar ketika masih muda dia masih bujangan. Tetapi kalau udah tua, maka bukan hanya banyak kesibukan, tetapi di situ dia juga harus menunaikan tanggung jawabnya dia. Misalnya kalau laki-laki itu sebagai kepala keluarga, dan kalau misalnya perempuan, bagaimana dia harus berkhidmat kepada suaminya. Suaminya pengen ini, pengen itu, pengen dipijetin lah, bikin kopi lah, makanan yang enak lah, yang kayak begitu, ya kan? Dan juga dominannya gangguan pada waktu-waktunya. Sehingga dari sini kenapa masa muda itu jauh lebih unggul untuk digunakan untuk belajar. Berbeda sama masa tua. Iya, kalau belajar sih bisa sukses. Tetapi tantangannya itu kalau memang sudah tua, kalau sudah tua itu kesibukan makin banyak, tanggung jawab juga harus ditunaikan, plus dominan-dominannya gangguan pada kesehariannya. Oleh karena itu di sini disimpulkan oleh penulis hafizahullah taala, faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Barang siapa yang nanti kalau sudah tua dia mampu mengkondisikan dirinya untuk menghalau nomor 1, nomor 2, nomor 3, adrakal ilm, maka dia akan mendapatkan ilmu. Tapi nggak gampang loh ini. Ini nggak gampang, ya kan? Yes. Antum bisa tanyalah sama orang tua antum bagaimana caranya atau kesibukan mereka, bagaimana itu tanggung jawabnya seorang ayah dalam benaknya segala macam. Nah, itu merupakan beban besar dan nggak gampang untuk mengkondisikan 3 hal ini dalam rangka untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nggak gampang. Oleh karena itu kita yang masih muda-muda ini, masih di bawah 40 tahun, kalau bisa gunakan seoptimal mungkin waktu kita supaya apa? Supaya nanti kalau tua kita ada kesibukan, udah mulai makin tanggung jawab banyak, gangguan udah mulai dominan, kita alhamdulillah sudah memiliki ilmu yang kita pupuk dari masa muda kita. Dengan demikian ini merupakan simpul yang ke-7. Insya Allah kita akan masuk kepada simpul yang ke-8.